Perkenalkan, nama saya Fani Kisha Putri dengan NPM 251446000024 dari kelas A225. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas individu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Nah, setelah menonton film tersebut, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab, yaitu 1. Siapa saja tokoh yang ada di film tersebut dan apa saja peran dan serta sifatnya. Yang kedua, tokoh siapa yang paling kamu kagumi dalam film tersebut dan jelaskan alasan mengapa mengaguminya. Yang ketiga, konsep psikologi pendidikan apa saja yang Anda dapatkan dalam film tersebut dan jelaskan konsep-konsep tersebut. Yang keempat, jelaskan pelajaran apa saja yang bisa diambil dalam film tersebut, khususnya Anda sebagai seorang calon guru SD. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu tokoh-tokoh dalam film, peran, dan sifatnya. Yang pertama, ada Iksan Awasthi. Dia adalah sebagai tokoh peran utama, siswa kelas 3 SD yang mengalami disleksia. Sifatnya imajinatif, kreatif, sensitif, ceria, tetapi tanpa nakal karena kesulitan membaca dan menulis. Sering dianggap pemalas, padahal memiliki hambatan dalam belajar. Tokoh yang kedua, Tuan Nandiksore Awasthi, sebagai ayah Iksan, seorang pekerja keras dan disiplin. Memiliki sifat yang tegas, keras, perfeksionis, tapi kurang peka terhadap kondisi psikologis anaknya. Menganggap nilai akademik adalah segalanya. Tokoh yang ketiga, Maya Awasthi, sebagai ibu Iksan yang sangat menyayangi Iksan. Sifatnya penyayang, perhatian, sabar, dan emosional. Ia merasa sedih tetapi tidak berdaya saat Iksan kesulitan belajar. Tokoh yang keempat, Yohan Awasthi, sebagai kakak Iksan. Sifatnya rajin, pintar, patuh kepada orang tua, dan menjadi kebanggaan keluarganya. Tokoh yang kelima ada Ram Shankar Nikom, sebagai guru Iksan, guru seni yang menemukan penyebab kesulitan belajar Iksan. Sifatnya empatik, hangat, kreatif, inovatif, peduli pada siswa, dan mampu melihat potensi yang tidak terlihat orang lain. Ia menjadi tokoh penyelamat. Tokoh yang keenam, guru-guru di sekolah lama dan sekolah berasrama. Perannya mengajar yang menggunakan pendekatan tradisional, sifatnya kaku, otoriter, fokus pada nilai, kurang memahami kebutuhan individual siswa. Pertanyaan yang kedua yaitu tokoh yang dikagumi dan alasannya. Nah, tokoh yang saya kagumi adalah guru Iksan, yaitu Ram Shankar Nikom. Alasannya, yang pertama, ia menggunakan pendekatan yang humanis dan melihat sisi emosional anak. Yang kedua, tidak langsung menghukum tetapi mencari penyebab masalahnya. Yang ketiga, kreatif dalam mengajar, menggunakan seni, permainan, cerita, dan pendekatan visual. Yang keempat, menghargai perbedaan individu siswa, tidak terjebak standar akademik semata. Yang kelima, membuktikan bahwa guru dapat mengubah hidup seorang murid hanya dengan empati dan metode yang tepat. Pertanyaan yang ketiga, konsep psikologi pendidikan apa saja yang ada di dalam film tersebut? Konsep yang pertama yaitu disleksia, kesulitan belajar spesifik. Iksan mengalami gangguan membaca, menulis, dan mengeja. Film ini menunjukkan gejala disleksia. Huruf yang terbalik, lambat membaca, sulit fokus, tertekan secara emosional. Konsep yang kedua ada diferensiasi pembelajaran. Nikom menerapkan metode belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan Iksan. Tidak semua anak dapat belajar dengan cara yang sama. Konsep yang ketiga yaitu keyakinan diri. Iksan kehilangan kepercayaan diri karena sering dimarahi. Guru Nikom membangun kembali
kepercayaan diri melalui pujian, dukungan, dan pengalaman sukses kecil. Konsep yang keempat, ada perkembangan sosio-emosional. Emosi Ihsan yaitu takut, sedih, tertekan, sangat memengaruhi kinerja pembelajarannya. Nah, peran guru dan lingkungan sangat besar dalam perkembangan ini. Konsep yang kelima, ada positive reinforcement atau penguatan positif. Nikah memberikan pujian, dorongan, dan menunjukkan hasil karya Ihsan sebagai bentuk penguatan positif untuk Ihsan. Konsep yang keenam, ada pendidikan humanis, menekankan empati, menerima tanpa syarat, dan hubungan guru-murid yang hangat. Nikah menerapkan ini secara sempurna. Konsep yang ketujuh, ada konsep development. Nikah memberikan bantuan bertahap sampai Ihsan mampu belajar secara mandiri. Pertanyaan yang keempat, apa pembelajaran untuk calon guru SD dari film tersebut? Yang pertama, setiap anak unik dan memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Jadi, guru tidak bisa menyamakan semua siswa. Ada anak yang cepat, ada anak yang lambat, dan ada yang memiliki hambatan belajar. Yang kedua, pentingnya memahami psikologi anak. Kesulitan belajar bukan berarti anak malas. Bisa jadi ia memiliki kebutuhan khusus. Yang ketiga, empati adalah kunci menjadi guru yang baik. Ketika guru menunjukkan kasih sayang, siswa merasa aman dan nyaman dan termotivasi. Yang keempat, jangan fokus pada nilai saja. Perkembangan karakter, kreativitas, mental juga sama pentingnya untuk perkembangan siswa. Yang kelima, gunakan metode belajar yang kreatif. Belajar tidak harus kaku. Bisa menggunakan seni, musik, permainan, dan pendekatan visual dapat membuat anak lebih memahami pelajarannya. Yang keenam, komunikasi yang baik dengan orang tua. Guru harus membantu orang tua untuk memahami kondisi anak dan memberikan dukungan yang tepat. Yang ketujuh, seorang guru dapat mengubah masa depan murid, seperti Nikam, yang mengubah hidup Ihsan. Seorang guru SD memiliki peran besar dalam membentuk masa depan siswa. Nah, itu 4 pertanyaan yang sudah saya jawab. Sekian video tugas saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.